Saya Ridiko, ketika teman-teman punya budget 2 jutaan, terus pengen beli mantan flagship, terus pengennya iOS, untuk saat ini opsi terbaik yang bisa teman-teman beli adalah iPhone 8 ini. Karena saat ini pasarannya di kisaran 2,5 jutaan untuk sebuah iPhone 8 ini. Tetapi bagaimana kalau teman-teman pengen beli mantan flagshipnya versi Android? Untuk saat ini, untuk opsi terbaik menurut saya itu teman-teman bisa beli Sony Xperia One ini. Karena harganya juga di kisaran 2,5 jutaan juga. Tetapi bagaimana kalau ketika iPhone 8 ketemu dengan Sony Xperia One ini? Lebih worth it beli yang mana? Makanya di video kali ini saya akan compare antara kedua handphone ini biar teman-teman tahu lebih worth it beli yang mana ketika teman-teman punya budget 2,5 jutaan terus pengen beli handphone mantan flagship. Dan langsung saja pertama kita akan lihat desain dari kedua handphone ini. Di sini bisa teman-teman lihat untuk tampak depan dari kedua handphone ini. Di sini kalau untuk desainnya sudah pasti lebih kekinian Sony karena dia rasio layarnya sudah 21:9 guys. Ini adalah rasio layar cinema. Jadi kayak seperti yang ada di bioskop. Sedangkan kalau iPhone itu rasio layarnya masih 16:9. Ini masih rasio yang dulu, makanya dia ada bezel atas bawah yang cukup tebal. Sedangkan kalau Sony kan dia bezel atas bawahnya sudah sangat tipis banget. Kalau menurut saya lebih condong ke Sony Xperia One karena desainnya yang sudah kekinian banget. Untuk desain belakangnya ini kalau iPhone ya sudah pasti karena ada logo Apple kegigit. Makanya ini sudah pasti dipastikan adalah handphone mahal ya. Karena iPhone dari dulu mahal guys. Tetapi desain dari Sony ini juga desain yang mewah juga karena ini adalah flagshipnya juga dan juga dulu sudah pasti harganya juga mahal juga. Dan di sini untuk desain kameranya Sony sudah ada 3 buah kamera, sedangkan iPhone 8 kameranya masih 1 biji guys. Dan di sini kalau untuk tampak belakang ini masalah selera juga, teman-teman pengen desain yang keren atau desain yang terkenal gitu ya karena ada logo Apple-nya. Mungkin lebih gengsi ya kalau iPhone 8 ini kalau untuk desain belakangnya. Dan ketika kalau digenggam kedua handphone ini ya untuk genggamannya sudah pasti lebih enak iPhone 8 karena dia lebih compact. Sedangkan Sony ini memang dia kurus, cuman dia agak panjang guys. Untuk genggaman juga masih enak Sony sih, cuma dia panjangnya ini. Jadi kalau untuk pengoperasian satu tangan memang agak sedikit kesulitan. Sedangkan iPhone 8 dia karena compact, jadi pengoperasian satu tangan ini masih bisa banget. Tetapi untuk feel genggamannya ya udah sama-sama keren banget, mewahnya berasa banget ini. Untuk beratnya Sony Xperia One di 189 gram. Sedangkan kalau untuk iPhone 8 beratnya hanya 149 gram. Ya sudah pasti ya karena desainnya yang lebih compact makanya dia beratnya lebih ringan dibandingkan dengan Sony Xperia One ini. Untuk kualitas displaynya kalau Sony Xperia One dia sudah menggunakan OLED dan untuk resolusinya sudah sampai 4K guys, gila banget. Sedangkan kalau iPhone 8 ini dia masih menggunakan IPS LCD. Meskipun dia IPS LCD ini adalah IPS LCD flagship guys. Dan untuk resolusinya ini cuma HD plus saja ya, dia tidak sampai Full HD. Untuk brightnessnya keduanya saya akan setel di full 100% dan untuk autonya akan saya matiin. Kalau iPhone ini harus diketik guys untuk auto brightness karena tidak di situ dia beda tempat. Nah, dan di sini kalau iPhone Truth-nya akan saya matiin, sedangkan kalau Sony dia akan pakai settingannya yang standar bawaan medium. Untuk image quality setting dia di standar mode juga ya. Lalu yang lain juga tidak ada settingan apa-apa lagi. Dan untuk menyamakan displaynya saya akan ke Instagram menggunakan kedua handphone ini. Dan sekarang keduanya sudah sama-sama di Instagram dan di posisi layar putih di posisi searchnya. Di sini kalau yang saya lihat untuk putihnya keduanya putihnya imbang ini ya. Sama-sama putih banget. Lalu kita akan coba lihat hasil foto menggunakan kedua handphone ini. Kita akan ke nature seperti biasa. Kita akan lihat hasil foto di sini menggunakan kedua handphone ini. Oke, kita dempetin biar gampang. Nah, kalau di sini kalau yang saya lihat untuk putihnya lebih putih di Sony Xperia One guys. Dia putihnya lebih putih, lebih mantap di sini. Sedangkan kalau iPhone dia di sini agak sedikit warm ya. Dan di sini makanya untuk hasil fotonya jadi mempengaruhi karena dia agak warm. Makanya di sini kayak untuk salju-saljunya dia kayak kelihatan lebih warm. Langit-langitnya juga dia kayak beda gitu. Hasil fotonya lebih warm, ya kan?
posisinya sama banget. Kalau Sony itu putih gitu, sedangkan kalau iPhone 8 dia warm. Padahal tadi turut-turutnya sudah saya matiin ya. Kalau secara kualitas sih yang saya rasakan untuk detailnya keduanya sudah sangat bagus banget. Cuma di sini kayak ada perbedaan warna saja. Kalau Sony dia putih, kalau iPhone dia warm. Makanya kalau kayak gini posisinya sudah pasti Sony ya. Kalau menurut saya di sini kalau kayak untuk warna bunganya di sini lebih kuning Sony, dia warnanya lebih bagus. Sedangkan kalau iPhone ini kayak dia kayak terang gitu, kayak sharpness-nya tinggi gitu ya. Saya rasa sudah cukup kalau untuk lihat hasil foto. Bagaimana kalau kita putar video HDR di YouTube menggunakan kedua handphone ini? Kebetulan sudah saya download keduanya. Jadi kita akan coba putar di posisi vertikal dulu. Oke. Kalau posisinya kayak gini sih udah kelihatan banget ya. Sony udah putih banget, terang banget. Ini sudah Sony banget. Kita akan coba posisi landscape. Oke, sekarang di posisi landscape menggunakan kedua handphone ini. Untuk yang Sony memang tidak sengaja saya zoom ya. Jadi biar kayak lebih simetris antara kedua handphone ini. Di sini ya, kelihatan banget dari Sony ini dia udah terang terus kelihatan tajam gitu. Sedangkan kalau iPhone dia kayak agak warm terus kayak nggak kelihatan tajam gitu. Beda banget. Ini sangat berasa banget tuh dari warna langitnya. Itu Sony gila banget guys. Benar-benar berasa banget. Kalau perbedaannya berasa banget gini jadi gampang gitu bedainnya ya. Jadi secara kualitas Sony gila bagus banget di sini ya ketika di compare dengan iPhone 8. Padahal keduanya sama-sama di 2 jutaan guys. Jadi kalau teman-teman yang sangat mementingkan untuk kualitas display ya, teman-teman tidak usah ragu, Sony Xperia One itu bagus banget. Dan sekarang saya akan coba tes kualitas speaker dari kedua handphone ini. Karena kebetulan keduanya sudah sama-sama stereo speakernya guys. Kita akan mulai dari Sony dulu. Oke, di sini sudah berasa banget. Jadi kalau untuk kualitas speakernya keduanya sudah sangat bagus banget, sudah sama-sama jernih banget. Cuma di sini untuk powernya Sony Xperia One lebih kenceng ya. Bagaimana dengan performa dari kedua handphone ini? Kebetulan untuk keduanya sudah saya pernah tes gaming keduanya, sudah pasti kalau untuk performa ya lebih oke Sony Xperia One ini. Jadi lebih stabil gitu. Lebih tidak gampang frame drop dibandingkan dengan iPhone 8 ini. Tetapi kalau dibantu dengan cooler, performa dari iPhone 8 ini juga masih bagus banget guys. Tetapi harus dibantu dengan cooler. Karena kalau tidak dibantu dengan cooler, udah nggak enak banget ngegame pakai iPhone 8 ini. Karena begitu panas sedikit, iPhone 8 ini nanti akan mengalami gejala frame drop. Bagaimana kalau kita coba speed test sebentar menggunakan kedua handphone ini? Kita akan close dulu semua aplikasi yang ada. Ini sudah kosong ya keduanya. Pertama kita coba buka Tokopedia menggunakan kedua handphone ini. 1, 2, 3. Lebih kencang Sony ya. 1, 2, 3. Lebih kencang Sony. 1, 2, 3. Sony lagi. 1, 2, 3. Sony lagi guys ya. 1, 2, 3. Sony lagi. Dan terakhir kita coba buka aplikasi berat. Kita coba buka PUBG menggunakan kedua handphone ini. 1, 2, 3. Oke. Kita akan coba lihat loadingnya lebih cepat yang mana. Tadi kalau posisi buka aplikasi-aplikasi ringan ya lebih cepat Sony. Tetapi kalau coba buka game berat kayak PUBG Mobile,
Kita lihat lebih ngebut yang mana. iPhone ya. Gila guys tuh. iPhone udah masuk dari tadi loh. Oke. Ini mungkin teman-teman penasaran ya, kok bisa iPhone gitu ya. Saya juga penasaran guys. Jadi kita kan coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang sama-sama ya, sudah masuk ke Tencent Game. Krafton ya, di sini posisinya iPhone 8 masih lebih ngebut. Oke. Ini malah stuck loading nih. Gila ya, nggak nyangka banget saya loh ini ya. Ketika buka aplikasi berat itu malah iPhone 8 yang menang loh. Lalu bagaimana dengan kualitas foto dari kedua handphone ini? Nah, pasti teman-teman penasaran kan? Di sini ketika saya tes foto langit, untuk langitnya dapat banget keduanya. Cuman di sini untuk karakternya iPhone dia putih, sedangkan kalau Sony Xperia One dia malah warm di sini kalau untuk hasil fotonya. Tetapi kalau untuk detailnya masih lebih bagusan Sony untuk kualitas fotonya. Karena ketika saya zoom di sini untuk detailnya lebih dapat di Sony Xperia One. Lalu untuk tes foto langit yang kedua ini juga sama. Posisinya kalau Sony Xperia One itu warm, sedangkan iPhone itu putih. Jadi di sini teman-teman lebih suka karakter yang mana? Lebih suka yang putih atau warm? Nah, di sini ketika tes foto daun, di sini untuk kualitasnya sudah sama-sama sangat bagus banget. Cuman di sini untuk Sony Xperia One untuk keakuratan warnanya dia lebih bagus sedikit sih, tidak terlalu jauh banget. Sedangkan kalau iPhone 8 dia di sini memang kelihatan lebih terang, tetapi kalau karena dia lebih terang makanya untuk akurasi warnanya agak sedikit melenceng gitu. Dan untuk foto yang daun ini sudah pasti lebih akurat Sony Xperia One ya. Di sini jelas banget dari akuratnya, dari detailnya ini Sony Xperia One bagus loh. Lalu untuk tes foto bunga mawar ini juga lebih akurat warnanya di Sony dibandingkan dengan iPhone. Dan di sini saya coba tes foto malam hari ini di jalan raya. Di sini untuk detailnya lebih bagus Sony. Jadi secara keseluruhan lebih bagus foto malam hari itu di Sony guys dibandingkan dengan iPhone 8. Ini keduanya saya tes foto malam hari itu posisinya auto ya. Saya tidak setel apapun. Dan di sini juga posisinya sama banget. Jadi kalau Sony di foto di tempat pencahayaan yang agak kurang, ini di dalam kamar cuma pakai lampu. Di sini Sony menang telak banget ya. Lalu untuk foto selfie-nya juga lebih bagus Sony. Bisa teman-teman untuk langit di belakang itu masih kelihatan banget di Sony Xperia One, dan juga untuk warna kulitnya juga lebih bagus di Sony Xperia One. Saya coba tes selfie 2 kali dan juga hasilnya sama ya. Lalu untuk perekaman video 4K-nya di sini saya nggak nyangka banget. Memang di sini lebih stabil di iPhone 8, tetapi kalau untuk kualitas warnanya lebih bagus Sony guys. Warnanya lebih stabil yang mana? Nah, cuman kekurangan Sony kalau ketika dihadapkan dengan cahaya yang lebih terang, Sony itu kameranya kalah guys. Makanya ketika rekam video langit ini, Sony itu jadi agak gelap dia. Lalu untuk ketika sorot objek daun dan bunga, ini naturalnya masih lebih dapat di Sony banget. Ini keren banget, saya nggak nyangka banget ya. Begitu juga untuk perekaman video malam harinya juga lebih bagus di Sony. Dia lebih minim noise di sini ya. Lalu bagaimana dengan UI dari kedua handphone ini ketika dipakai untuk sehari-hari? Di sini kalau untuk pemakaian sehari-hari memang iOS itu juara banget karena dia optimal banget di sini ya. Meskipun ini secara chipset memang lebih rendah dibandingkan dengan Sony Xperia One ini, tetapi karena optimalnya ini ya, makanya iPhone 8 ini ketika dipakai untuk pemakaian sehari-hari ya masih nyaman-nyaman saja. Jadi secara keseluruhan kesimpulannya menurut saya lebih worth it Sony Xperia One ini karena teman-teman bisa mendapatkan
menawarkan kualitas display yang lebih bagus, desain yang lebih kekinian, hasil kamera yang lebih bagus, kualitas speaker yang lebih bagus ya. Kalau menurut saya kalahnya Sony Xperia One ini dibandingkan dengan iPhone 8 ini cuma kalah di softwarenya saja. Oke, segini saja compare antara iPhone 8 dengan Sony Xperia One ini. Keduanya sama-sama di angka 2,5 jutaan. Semoga saja video ini bisa memberikan teman-teman pencerahan lebih worth it yang mana. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam mantan flagship.